Malam, Pit. Apa kabarnya Ya, Bu? Sehat? alhamdulillah sehat. Tadi Ibu puasa, Masya terus Allah, puasa tabarakallah. langsung Zoom. Udah Masya sehat Allah. anaknya kan? Eh, sudah ke dokter Bu. Nah, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, Amin, ya Rabbal alamin. disehatkannya, dan bisa beraktivitas lagi ya. Amin, ya Rabbal Oke. alamin. Jadi sesuai kesepakatan kita nih Bu Rina. Kemarin kita udah, hari ini kita rencananya mau ngobrol ya Bu Rin tentang Iya. permasalahan yang sebelumnya telah Ibu ceritakan secara singkat. Boleh deh Ibu spill dulu masalahnya kemarin gimana Bu? Itu Pit, ketika proses pembelajaran di kelas Ibu sudah melaksanakan asesmen awal, kemudian Ibu sudah melihat kebutuhan dan gaya belajar siswa Ibu. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran Ibu sudah juga melaksanakan asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Kemudian yang menjadi permasalahan Ibu pada kegiatan asesmen sumatif ini, Ibu merasa tidak enak karena masih ada juga siswa Ibu itu nilainya di bawah KKM lah gitu. Jadi ini menjadi rasa-rasanya menjadi beban bagi Ibu. Apalagi yang harus Ibu lakukan supaya nilai itu sampai KKM atau tidak di bawah standar gitu. Baik, jadi kalau misalkan Fitri ulang kembali ya Bu ya, permasalahannya adalah Ibu telah melakukan berbagai upaya proses pembelajaran ya, namun ternyata Iya. hasil capaian pembelajaran peserta didik itu masih sangat minim, jauh dari target yang Ibu harapkan, seperti itu ya Bu ya? Tapi tidak semuanya ya. Oh iya, Siswa Ibu ada 36, sekitar 6-7 orang lah, Pip, yang 6, bermasalah itu. 6-7 Kalau yang orang. lain itu alhamdulillah lah nilainya udah di atas gitu kan, di Baik, atas luar KKM. biasa. Berarti ada 6 apa 7 orang gitu ya Bu yang menjadi Iya, pikiran Ibu ya Bu ya? Oke, iya. jadi menurut Ibu dari permasalahan itu, dari Ibu sendiri nih, kira-kira apa yang memantik mereka atau misalkan apa dasar perilaku mereka itu kenapa mungkin pada hakikatnya mereka itu tidak mampu melaksanakan pembelajaran atau menyelesaikan ketuntasan pembelajaran dari Ibu? Iya, Penyebabnya. ya. Setelah Ibu amati dan setelah Ibu melakukan sedikit penelitian tentang anak-anak tersebut, Ibu melihat ketika dalam proses pembelajaran itu mereka itu kurang fokus dalam kegiatan pembelajaran. Contohnya ketika pembelajaran itu mereka itu masih ada yang tidur ya, bukan tidur sebentar, memang nyenyak Tidur. lah gitu ya itu kan. Jadi kemudian ketika kita menjelaskan itu, padahal kita sudah melakukan, Ibu sudah melakukan kesepakatan kelas, uh, masih ada juga yang suka berbicara atau ngobrol dengan teman-temannya. Dan ketika kita menjelaskan itu, tentu mereka tidak memahami apa yang Ibu jelaskan itu. Begitu, Baik. Pit. Jadi penyebabnya pada hakikatnya setelah Fitri tangkap itu kurang fokus ya Bu ya? Iya, Oke, kurang kurang fokus fokus. mereka. Nah, Mm-mm. dari penyebab yang telah Ibu identifikasi nih, ternyata kan Ibu juga udah ekspor, ternyata penyebabnya mereka itu sangat tidak fokus dalam kelas. Kira-kira nih, Ya, usaha apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam memberdayakan mereka seperti itu, Bu? ya, kemarin ada yang tidur-tidur itu Ibu panggil, ya, Ibu panggil dan Ibu sudah melakukan restitusi. Jawabannya dia menyampaikan bahwasanya karena dia tidur waktu pembelajaran itu karena mereka itu kurang waktu tidur pada malam hari. Hmm. Jadi pada waktu kegiatan pembelajaran itu matanya tuh nak mau dibuka, ya, karena malamnya itu mungkin mereka tuh main HP sampai tengah malam. Okay. Ada yang mengatakan jam 3 baru tidur, kemudian nanti jam 5 dia harus bangun dan siap-siap ke sekolah. Jadi kalau sekitar jam 9-10 tuh matanya itu sulit untuk dibuka. Jadi kegiatan pembelajaran itu
tidak diikutinya. Itu yang untuk tidur ya, Pet, ya. Iya. Kemudian yang suka ngobrol ini ketika ibu tanya, dia tidak merasa, saya nggak ada bicara-bicara Mi, cuma nanya-nanya gitu aja katanya. Iya. Iya. Ya, jadi dari hasil restitusi nih, jadi Ibu ternyata udah melakukan Ya, restitusi ya, luar biasa ya. Penyebab mereka itu ada yang nggak tidur, ada juga yang tidak mengakui ya, bahkan tidak mengakui ya, kalau mereka saya cuma nanya aja komi gitu ya. Nah, iya. jadi dari hasil restitusi Ibu itu, kira-kira usaha apa nih yang bisa Ibu lakukan kembali? Jadi kan Ibu udah melakukan restitusi, kemudian Iya. kira-kira ada nggak lagi usaha yang telah Ibu lakukan selain itu, kira-kira Bu? Ya, untuk yang tidur itu setelah ibu restitusi, dia sudah mengakui memang itu adalah faktor dari dirinya, dan dia mengatakan dia siap untuk melakukan perubahan. Kemudian perubahan itu mulai dari dirinya, kemudian dia juga melibatkan orang tuanya, dan dia berjanji tidak akan lagi main HP sampai larut malam. Kemudian orang tuanya juga sudah mengontrolnya. Dan sekarang ini kan tahun pelajaran baru, ibu pun udah masuk pula di kelasnya. Kebetulan waktu kelas 11 kemarin ibu masuk di kelas dia, kelas 12 ini ibu juga mengikuti dia di kelasnya, dan kemarin itu ibu udah masuk. Alhamdulillah setelah direstitusi itu ini udah satu kali pertemuan pertama kemarin dia udah berubah. Memang dia belajarnya tidak tidur lagi, kemudian ya orang baru perubahan lah ya, nggak Iya. kan seperti yang lama. Jadi dia tetap ibu kasih motivasi dan ibu tetap memberikan semangat-semangat itu dia. Wah, luar biasa ya. Jadi usaha Ibu juga luar biasa. Nah, kira-kira dari hasil yang telah Ibu ceritakan tadi, kemudian permasalahan, kemudian ternyata Ibu telah mengidentifikasi dan menghasilkan aksi juga upaya. Nah, apakah permasalahan yang Ibu rasakan ini masih terasa berat atau apakah menurut Ibu masih ada nih upaya yang seharusnya Ibu harus lakukan ke depannya untuk mungkin dapat meningkatkan hasil belajar mereka? Ya, untuk pertemuan pertama ini, Ibu sudah melakukan upaya untuk meningkatkan hasil belajarnya itu. Kemarin itu Ibu ketika melaksanakan pembelajaran sudah mengkelompok-kelompokkan anak-anak atau murid-murid Ibu itu dengan kategori yang pembelajarannya, yang gaya belajarnya yang visual, audiovisual, dan kinestetik. Kemudian ketika Ibu mengelompokkan, kebetulan yang kelompok yang 6 itu Ibu kelompokkan kepada yang kinestetik. Dia selain suka berbicara, suka tidur kemarin itu, dia tanya tadi, Mi, kami ini yang gini-gini kok Umi kelompokkan di kelompok ini, ada masalahkah dengan kami? Ibu bilang, enggak, kalian Umi kelompokkan di kinestetik karena kalian ini adalah siswa yang aktif. Oh, jadi kami siswa aktif ya, Mi ya? Iya, kalau begitu kami lebih semangat lagi, Mi, katanya kan. Kemudian ketika Ibu kasih dia tugas, ya, dalam kegiatan pembelajaran itu, memang dia sudah semangat, kemudian dia sudah nampak tampil berbeda daripada waktu-waktu yang dulu itu. Wah, Mungkin itu langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk mengembalikan semangatnya dan giat belajarnya itu. wah, luar biasa ya. Jadi alhamdulillah juga Ibu telah memberikan pelayanan utama juga kepada mereka, telah melakukan pembelajaran diferensiasi ya, Bu. Diferensiasi Luar ya. biasa. Ibu sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Kebetulan kita kemarin kan sudah mendapat materinya. Jadi Iya. ada rasa penasaran gimana nih pembelajaran diferensiasi. Jadi Ibu laksanakan pembelajaran diferensiasinya memang luar biasa. Beban yang terasa berat itu terasa ringan, bahkan seolah-olah beban itu tidak ada lagi. Karena ketika kita melakukan diferensiasi itu luar biasa, anak-anak kita tuh aktif, semangat, ceria rupanya. Baik. Mungkin Berarti permasalahan Ibu tentang anak yang 7 tadi, di awal tadi mungkin iya. mereka kurang pemahaman, rupanya solusinya adalah pembelajaran diferensiasi ya?
Iya, alhamdulillah. Semoga nanti akhirnya kita Iya, harapkan Ibu semakin semangat lagi untuk memberdayakan mereka sehingga akhirnya capaian pembelajaran mereka dapat berhasil sesuai yang Ibu harapkan ya, Bu. Nah, kira-kira nih, langkah terakhir yang ingin iya, Ibu lakukan dalam proses ini adalah apa kira-kira langkah akhir yang ingin Ibu lakukan dalam proses ini? Ibu telah mendapatkan masalahnya, kemudian ternyata udah menemukan nih solusi yang mungkin akan mengarahkan Ibu pada pencapaian tujuan yang Ibu harapkan. Nah, mungkin langkah terakhir bagaimana nih bentuk tanggung jawab atau mungkin komitmen ya dari diri Ibu, apa yang mungkin akan Ibu rencanakan untuk diri iya, Ibu sendiri untuk meningkatkan dan atau menyelesaikan masalah ini? ya. Jadi langkah terakhir yang Ibu lakukan, yang pertama Ibu harus fokus pada diri Ibu, yaitu dengan cara Ibu selalu introspeksi diri Ibu, harus selalu apa namanya tuh mempelajari apa kekurangan-kekurangan Ibu. Jadi dengan adanya kekurangan itu hendaknya Ibu bisa merubah diri Ibu menjadi yang terbaik. Kemudian Ibu tetap akan memberikan pembelajaran yang menyenangkan, mindfulness untuk anak-anak Ibu. Ibu akan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional kepada siswa Ibu. Insya Allah akan Ibu integrasikan besok terus ke dalam proses pembelajaran Ibu di kelas. Luar Karena biasa. Ibu merasa iya, pemahaman emosional itu perlu kan, baik itu guru maupun siswa. Dan alhamdulillah Ibu juga sudah melakukan praktik baik tentang pemahaman sosial emosional ini kepada rekan sejawat di sekolah. Dan alhamdulillah tanggapan teman-teman itu luar biasa. Baik, luar Mungkin biasa ya, Bu itu Rin. langkah-langkah yang akan Ibu lakukan. Baik, Oke. luar biasa. Jadi, alhamdulillah memang Bu Rina telah berhasil nih, mungkin kalau dari kami, memiliki gambaran yang sangat sempurna untuk permasalahan tadi. Mungkin sekian ya diskusi kita ya, Bu, luar biasa. Kami harapkan mungkin Bu Rina juga semakin terselesaikan permasalahan yang kita bincangkan hari ini. Mohon maaf nih dalam mungkin bersama Ibu dalam tahap cerita ini ada kesalahan. Kita tutup ya, Bu Rin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, Ibu juga minta maaf ya, Pit. Mungkin dalam cerita-cerita kita tadi, mungkin ada yang tidak sesuai ya. Ibu juga minta maaf ya, Pit ya. Mudah-mudahan kita ke depan bisa lebih memberikan semangat dan motivasi untuk siswa kita sehingga siswa kita itu bisa melaksanakan pembelajaran dengan rasa ya, Pit ya. Kemudian kita sebagai guru juga bisa memberdayakan bagaimana mengontrol emosi kita dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Oke, Pit. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.